Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idham Shah Alam dari Prodi Fisika FMIPA Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan RPKPS mata kuliah Fisika Inti dan Partikel 1 yang akan diampu oleh saya sendiri dan Ibu Dr. Anda Eko Tri Sulistiani MSc. Mata kuliah Fisika Inti dan Partikel 1 merupakan mata kuliah wajib sebesar 2 SKS pada program studi Fisika FMIPA UGM. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep fundamental dalam fisika inti dan fisika partikel dengan fokus pada sifat inti atom, struktur dan model-model inti, serta partikel-partikel penyusun alam semesta beserta interaksi dasarnya. Mahasiswa akan mempelajari energi ikat, reaksi inti, model semi empiris dan model kelopak, serta fenomena hadronisasi dan struktur baryon. Perkuliahan berlangsung selama 1 semester dengan mode pembelajaran campuran, sinkron dan asinkron melalui ceramah tatap muka, diskusi interaktif penggunaan LMS yaitu berupa Google Classroom dan materi video sebagai pendukung mandiri. Kelas ini didesain untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa melalui kombinasi berbagai asesmen yaitu ujian tengah semester, ujian akhir semester berbasis proyek, kuis rutin dan tugas terstruktur. Proporsi penilaian disusun untuk menyeimbangkan penguasaan konsep dan keterlibatan aktif dalam proses belajar. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sifat-sifat dasar inti atom, termasuk momen magnetik, momentum sudut, dan teknik deteksi inti, menganalisis energi ikat inti, proses peluruan, serta perhitungan stabilitas inti menggunakan model massa semi empiris, menguraikan model-model inti seperti model proton, neutron, dan model kelopak, serta menerapkan pendekatan potensial untuk menyelesaikan struktur inti. Mengidentifikasi partikel-partikel dasar, penyusun materi dan interaksinya berdasarkan konsep dalam fisika partikel, menjelaskan proses hadronisasi, struktur baryon, dan fenomena partikel terkait interaksi kuat. Materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini yaitu sebelum UTS kita akan mempelajari konsep dasar fisika inti, energi dan stabilitas inti, serta model-model inti yang dapat dilihat dengan jelas di layar. Setelah itu, setelah UTS kita akan mempelajari partikel dasar dan interaksi fundamental, fenomena dalam fisika partikel, serta struktur dan sifat hadron. Sistem pembelajaran pada perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran campuran atau blended learning yang terdiri dari komponen asinkron dan sinkron. Mahasiswa diwajibkan untuk mempelajari materi terlebih dahulu melalui video perkuliahan yang dibagikan secara berkala melalui Learning Management System atau LMS. Pada hari pelaksanaan kuliah tatap muka, mahasiswa diminta untuk menjelaskan kembali inti materi yang telah dipelajari secara mandiri, serta menyiapkan pertanyaan jika terdapat bagian dari materi yang belum dipahami. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman konseptual melalui diskusi aktif dan klarifikasi bersama. Selama sesi perkuliahan, mahasiswa juga diberikan tugas atau kuis sebagai bentuk asesmen formatif untuk mengevaluasi penguasaan terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya. Strategi ini dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif dan meningkatkan kedalaman pemahaman mahasiswa. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini dirancang untuk mendukung penguasaan konsep-konsep lanjutan dalam fisika partikel, serta mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar. Metode pembelajaran terdapat 5 macam, yaitu berupa ceramah, diskusi interaktif, problem based learning, tugas mandiri dan reflektif, serta asesmen formatif berupa kuis dan latihan. Interaksi dosen dan mahasiswa. Ada berbagai macam jenis interaksi dosen yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama, sesi tatap muka yang dilakukan saat kelas, kemudian diskusi daring baik melalui LMS ataupun WA, umpan baling tugas, konsultasi proyek, serta respon pertanyaan individu. Kemudian untuk sistem penilaian mata kuliah terdapat 5 poin, yaitu ujian tengah semester, ujian akhir semester, kuis, tugas struktur, dan partisipasi. Untuk penilaian, untuk UAS akan dinilai berupa aktivitas partisipatif sebesar 5%, hasil proyek sebesar 35%, untuk UTS juga sama ya, aktivitas partisipatif sebesar 5%, kognitif 35%, untuk kuis aktivitas partisipatif 5%, kognitif 5%, untuk tugas terstruktur juga sama, aktivitas partisipatif 5%, kognitif juga 5%. Untuk referensi yang dapat digunakan bisa dilihat pada layar, yaitu kita bisa menggunakan Brian Martin dan Graham Shaw untuk bagian partikel dan intinya, atau bisa juga menggunakan Alessandro Bettini Introduction to Elementary Particle Physics ya, edisi terbaru, serta Vladimir Selavinsky dan Alexander Volya untuk Physics of Atomic Nuclei yang terbit tahun 2017. Terima kasih.
Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan pada sore hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu pada mata kuliah Fisika Inti dan Partikel 1. Jadi pada kuliah kali ini kita akan melanjutkan ke bab fenomena dalam fisika partikel. Jadi di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja partikel-partikel yang ada dalam standar model partikel fisika. Nah, di bagian kali ini kita akan fokus kepada fenomena yang ada dalam fisika partikel. Jadi untuk perkuliahan kali ini, untuk bab ini kita diharapkan memiliki, jadi setelah menyelesaikan pembelajaran ini, saya harap mahasiswa mampu menjelaskan fenomena yang ada dalam fisika partikel. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi interaksi yang terlibat dalam suatu reaksi. Yang ketiga adalah memahami hukum-hukum kekekalan atau konservasi yang ada dalam suatu reaksi. Jadi harapannya ya, tiga ini semuanya sudah bisa menguasai ya ketika selesai perkuliahan ini. Nah, untuk perkuliahan kali ini kita langsung saja ke materinya. Jadi fenomena dalam fisika partikel itu ada, kita bisa klasifikasikan menjadi tiga ya. Yang pertama itu adalah proses hamburan atau scattering. Yang berikutnya adalah peluruhan atau decay. Yang ketiga adalah osilasi neutrino. Oke, untuk hamburan ini bisa kita klasifikasikan lagi menjadi dua bagian, yaitu hamburan elastis dan hamburan tidak elastis. Nah, apa perbedaan antara hamburan elastis dan tidak elastis? Mungkin agak sedikit berbeda ya dengan definisi hamburan elastis dan tidak elastis yang ada dalam mekanika klasik ya, karena di dalam mekanika klasik kan kita sudah pernah juga ya mempelajari apa itu hamburan elastis, ada hamburan tak elastis, ada satu lagi hamburan yang biasanya elastis sebagian itu ya. Nah, di sini mungkin agak sedikit berbeda definisinya. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh apa sih perbedaannya seperti itu. Nah, berikutnya dalam proses hamburan itu biasanya keadaan awalnya itu tersusun atas dua ya, yaitu A dan B. Misalkan setelah proses hamburan terjadi itu akan dihasilkan beberapa partikel, bisa 2, 3 dan seterusnya. Jadi tidak ada batasan ya, misalkan 2 menjadi 2, bisa 2 menjadi 3, 2 menjadi 4 dan seterusnya. Nah, A dan B ini kita sebut sebagai keadaan awal, sedangkan C, D, E-nya dan seterusnya adalah keadaan akhir, dan bisa apa saja seperti itu ya. Nah, kemudian partikel-partikel yang bisa terlibat dalam peluruhan ini ada dua macam. Yang pertama itu kita sebut sebagai partikel elementer. Jadi berbeda dengan definisi partikel pada umumnya. Di sini partikel elementer adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi menjadi sesuatu yang lebih kecil lagi. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dulu kita pernah mempelajari di dalam inti atom itu ada proton dan neutron. Nah, kita tahu bahwa proton dan neutron itu kadang disebut juga sebagai partikel ya, karena mereka adalah merupakan penyusun terkecil dari inti atom. Seperti itu ya. Tetapi kan kita tahu bahwa di dalam proton dan neutron itu masih ada lagi struktur yang lebih kecil. Ya, sehingga proton dan neutron itu belum bisa kita katakan atau tidak bisa kita katakan sebagai partikel fundamental seperti itu. Jadi partikel elementer atau fundamental adalah partikel yang sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi yang lebih kecil. Ya. Dalam hal ini kita bisa melihat partikel elementer. Di situ ada lepton, ada boson, ada quark juga ya, seperti itu. Tetapi quark ini adalah partikel yang tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus membentuk sesuatu yang namanya hadron. Ya. Hadron itu adalah keadaan komposit dari quark, yang mana quark ini adalah partikel fundamental. Tetapi quark ini tidak bisa berdiri sendiri sampai saat ini ya. Jadi quark itu nggak pernah kita temukan berada dalam keadaan tunggal, selalu membentuk keadaan terikat. Nah, keadaan terikatnya itu kita sebut sebagai apa? Quarkonium. Apalagi itu kan secara umum gitu. Itu yang ada di apa? Hadron ya. Jadi keadaan terikatnya itu disebut sebagai hadron ya. Hadron itu adalah baryon. Ada banyak sih sebenarnya hadron itu, tapi secara umum kita bisa klasifikasikan menjadi apa saja, Mbak Tani? Baryon dan meson. Baryon dan meson. Oke, ya, ada baryon dan meson. Mungkin bisa memberitahukan apa perbedaan mendasar antara baryon
dan meson dari segi komposisi atau susunan quarknya? Kalau baryon tersusun atas 3 quark, kalau meson tersusun atas 2 quark. Oke, betul sekali ya. Jadi seperti itu ya. Jadi baryon itu atas 3 quark dan meson itu tersusun atas 2 buah quark ya. Nah, kemudian biasanya jadi kalau kita lihat di reaksi itu kan ada CDE gitu. Jadi biasanya partikel yang ada di ruas kanan itu bukan merupakan partikel yang stabil. Biasanya partikel CDE itu nanti akan mengalami proses selanjutan lagi gitu ya, karena mereka masih belum stabil, akhirnya memaksa harus mengalami proses yang berikutnya yang mana menuntut mereka harus menjadi sesuatu yang atau partikel yang lebih stabil lagi dibandingkan sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta CDE itu adalah sesuatu yang stabil. Jadi biasanya suatu proses hamburan itu setelahnya itu disertai dengan beberapa proses ya yang akan menghasilkan partikel yang lebih stabil. Nah, partikel yang lebih stabil itu diantaranya adalah, kalau kita lihat di sini ada elektron. Ya, sampai saat ini kan kita tahu ya elektron itu tidak stabil. Bahaya kalau elektron itu bisa melulu ya, seperti itu ya. Bisa bayangkan. Ada neutrino. Ya, jadi nanti kalau ada hasil akhirnya neutrino berarti kita sudah bisa menyimpulkan itu sudah tidak bisa lagi ya terjadi proses finite. Ada proton. Nah, proton ini juga biasanya cenderung stabil ya, dan juga foton. Ya, jadi keempat ini itu kalau sudah ada maka sudah tidak ada proses kelanjutannya seperti itu. Ya, jadi ada elektron, ada neutrino, ada proton, dan ada foton. Ya, nanti mohon diingat ya, oke? Silakan dicatat baik-baik karena ini sangat penting ya. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi ya proses hamburan ya. Hamburan itu biasanya kalau kita pelajari di akselerator itu ya ada 2 buah partikel yang dipercepat ya. Kemudian biasanya setelah ditemukan pada suatu titik ya akan terjadi proses yang namanya hamburan ya, akan dihasilkan berbagai macam partikel yang sangat kaya gitu. Ya biasanya terjadi di akselerator yang ada di CERN ya, itu untuk bisa mempelajari partikel-partikel apa saja gitu yang bisa dihasilkan di akselerator. Karena tadi CDE ini bisa apa saja gitu. Ya, sangat mungkin ada partikel yang baru gitu. Ya, yang belum pernah kita tahu, nah bisa kita dapatkan gitu. Kemungkinan ya, tapi sampai saat ini ya belum ada ya. Belum ada. Terakhir itu kita temukan ada Higgs ya, tapi setelah itu belum ada ya partikel yang baru. Nah, tadi sama seperti di awal ya, ada hamburan 2 jenis ya, ada hamburan elastis, ada hamburan tak elastis. Jadi apa perbedaan antara hamburan tak elastis dan elastis? Jadi hamburan elastis itu cirinya adalah keadaan awal dan keadaan akhir itu sama. Ya, jadi misalkan awalnya adalah A dan B, maka setelah interaksi itu menghasilkan A dan B juga. Tetapi kalau hamburan yang tidak elastis itu adalah keadaan awal dan keadaan akhirnya sudah berbeda. Gitu. Mungkin saya beri contoh yang lebih komplit ya, misalkan. Contohnya kita punya atau kita bisa mengamati hamburan Compton. Hamburan Compton itu kan ada elektron, ya kemudian yang terikat di dalam inti atau dalam atom, kemudian ada foton. Nah, fotonnya akan dihamburkan ya, dengan energi yang lebih kecil. Elektronnya juga akan lepas gitu. Kalau kita lihat kan sebelumnya ada elektron dan foton, setelahnya juga ada elektron dan foton. Ya. Jadi antara sebelum dan sesudah kan sama ya. Maka itu kita sebut sebagai hamburan yang elastis. Jadi tidak ada perbedaan antara partikel sebelum dan sesudah. Artinya tidak ada partikel yang baru. Nah, kalau hamburan yang elastis itu tidak sama. Contohnya kalau kita mungkin masih ingat ada yang namanya proses anihilasi ya, atau produksi pasangan. Yang mana proses anihilasi itu kalau ada foton, 2 buah foton, kemudian anihilasi itu ada elektron dan positron, kemudian mereka bertemu, maka akan terjadi proses anihilasi itu ya. Akan musnah, akan menjadi 2 buah foton ya. Artinya kan sebelumnya adalah elektron dan positron bisa menghasilkan 2 buah foton. Yang mana ini kan tidak sama ya antara sebelum dan sesudahnya. Jadi itu kita kategorikan sebagai hamburan yang tidak elastis. Nah, sama dengan yang tadi, itu hamburan yang ini tak elastis. Misalkan kalau di situ ada foton, elektron dan neutrino, maka hamburannya itu sudah bisa dikatakan hamburan yang dia sudah tidak bisa terjadi reaksi yang lain lagi lanjutannya ya, seperti itu. Nah, fenomena dalam fisika partikel itu di peluruhan tadi itu ada sedikit perbedaan. Jadi kalau di dalam proses peluruhan itu biasanya dialami oleh partikel yang tidak stabil menjadi partikel yang lebih stabil gitu.
Jadi misalkan nih ada A ini adalah partikel yang tidak stabil, maka dia akan peluru menjadi beberapa partikel, misalkan B, C atau D. Ya, jadi tidak dibatasi oleh, biasanya kan kalau kita selama ini mempelajari peluruhan itu biasanya 2 atau 3, tapi bisa saja 4 ya, seperti itu. Jadi tidak ada batasan harus berapa, menjadi berapa. Jadi peluruhan itu misalkan gini ya. Jadi syarat peluruhan itu yang sangat penting adalah A ini masanya harus lebih besar daripada B, C, dan D. Gitu. Jadi jangan sampai kita misalkan ada lihat suatu proses atau diberikan suatu proses, tetapi masa sebelumnya itu lebih kecil dibandingkan masa sesudahnya. Itu kan ada masalah ya. Jadi masa sebelum kok lebih kecil dibandingkan masa setelahnya, kan ada masalah nanti ya. Apakah mungkin ya? Tidak mungkin ya, secara kinematika itu nggak mungkin ada partikel yang masanya lebih kecil kemudian peluru menjadi beberapa partikel yang total masanya itu lebih besar. Jadi seperti itu. Khusus untuk proses peluruhan ya. Kalau hamburan tadi tidak ada batasan untuk masanya. Nah, kemudian pada proses peluruhan juga itu misalkan nih B, bisa saja B itu adalah partikel yang masih belum stabil. Contohnya nanti kita akan lihat ya. Jadi misalkan B ini sudah stabil, maka prosesnya itu sudah berhenti. Tapi kalau misalkan B ini adalah misalkan partikel yang selain ini ya tadi, elektron, neutrino, foton, dan proton, maka B ini tentu saja masih akan mengalami suatu proses peluruhan lagi selanjutnya ya, seperti itu. Contoh paling gampang, kita punya pion ya, pion yang ada di atmosfer itu ya, ketika dia meluru itu akan menghasilkan muon ya, muon dan anti neutrino muon. Nah, setelah proses peluruhan itu terjadi, kita tahu bahwa muon itu adalah partikel yang tidak stabil juga. Dia akan meluru menjadi elektron, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh bahwa proses peluruhan itu tidak hanya terjadi satu kali, ya. Bisa ada lanjutannya. Selama hasilnya itu masih belum stabil, maka dia akan terus mengalami proses peluruhan, ya. Seperti itu. Nah, berikutnya. Nah, kenapa kita penting nanti jadi dalam beberapa interaksi yang terlibat, baik peluruhan atau hemburan, itu ada interaksi fundamental yang terlibat di situ. Nah, kita tahu ada berapa saja interaksi ada berapa saja interaksi fundamental yang ada di alam. Mungkin Pinta bisa ada 4. Apa saja? Interaksi kuat, interaksi lemah, ya, elektromagnetik, sama gravitasi. Oke, betul ya, ada 4. Tetapi kalau di dalam hamburan atau peluruhan yang ada di sini atau di dalam skala subatomik itu biasanya interaksi gravitasi kita tidak perhitungkan. Mengapa? Karena nilainya yang sangat kecil ya, seperti itu. Jadi sangat kecil pengaruhnya sehingga biasanya kita tidak pernah memperhitungkan ya. Tapi kalau kita melihat yang di skala misalkan alam semesta, ya tentu saja yang dominan adalah yang gravitasi ya. Jadi seperti itu. Jadi gravitasi itu lemah di skala yang kecil, oke ya. Tapi kuat di skala yang besar. Interaksi elektromagnetik itu di skala yang besar itu bisa kita abaikan ya. Coba tanya orang yang belajar kosmologi itu kan jarang ya yang mempertimbangkan interaksi kuat, interaksi lemah ya. Tapi pasti yang dipelajari itu gravitasinya gitu. Tetapi di skala yang kecil itu kebalikannya. Orang nggak pernah ada yang mempertimbangkan itu gravitasi ya. Makanya sulit untuk menyatukan ya. Sampai saat ini kan belum pernah ada yang bisa menyatukan ya keempat interaksi itu. Ya karena ya tadi satu dominan di skala yang besar, satu dominan di skala yang kecil gitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya, nah untuk jenis peluruhan itu biasanya kalau peluruhannya itu melibatkan interaksi kuat, biasanya di sini waktu hidupnya itu berkisar 10 pangkat min 22 sampai 10 pangkat min 24 spam ya, ordenya ya kira-kira ya seperti ini. Untuk elektromagnetik 10 pangkat min 16 sampai 10 pangkat min 21, sedangkan kalau interaksinya lemah itu 10 pangkat min 7 sama 10 pangkat min 13. Kalau dari waktu ini siapa yang lebih lama hidupnya kira-kira? Kalau dari daftar ini yang kira-kira yang partikel itu yang hidupnya lebih lama, berarti kan dia waktu hidupnya lebih lama itu berarti kan pangkatnya kecil atau besar? Kecil. Yang lebih lama yang mana? Yang lemah atau yang kuat? Lemah. Yang lemah ya, yang lemah lebih lama ya, lebih lama dia waktu hidupnya ya. Jadi nanti kalau misalkan suatu peluruhan itu melibatkan interaksi lemah, biasanya dia terjadi sangat pelan gitu. Ya, kalau interaksi kuat itu biasa cepat sekali, ya, cepat sekali dia meluru sehingga ya tadi habis ya, cepat habis seperti itu. Nah, jadi ini nanti kita bisa memprediksi, misalkan nih kalau interaksinya adalah interaksi lemah, itu maka waktunya sekitar ini ya, seperti itu. Kalau kuat sekitar ini dan elektromagnetik di antaranya, ya, seperti itu. Nah, berikutnya
sebelum kita jadi ada beberapa bilangan kuantum yang biasanya kita cek sebelum kita memastikan bahwa interaksi itu boleh atau tidak ya. Yang pertama itu ada energi dan momentum, ya ini standar ya, itu harus terpenuhi. Terus kemudian ada muatan listrik ya. Muatan listrik ini kan bahkan di kimia juga kan biasanya ya, ini harus sama, jangan sampai ada perbedaan antara muatan listrik sebelum dan sesudah ya. Ada juga bilangan baryon ya. Bilangan baryon sudah kita pelajari di bab sebelumnya, bahwa kalau dia baryon tersusun atas 3 kuart maka dia memiliki bilangan baryon. Kemudian ada bilangan lepton. Nah, kalau ada lepton di situ maka dia akan memiliki bilangan lepton ya. Nah, kemudian ada bilangan kuantum 5, 6 dan 7 ya. Bilangan kuantum 5, 6 dan 7 itu biasanya tambahan ya. Nah, kemudian di bagian sini ya, di bagian kita lihat di bagian 6, kita lihat di sini kalau bilangan kuantum flavornya ada C, ada B aksen, S dan T, ini khusus quark ya. Maka kalau misalkan dia interaksinya lemah, maka kita lihat nggak ada cek di sini ya. Jadi artinya apa? Artinya dia termasuk interaksi lemah kalau ini tidak sama. Gitu. Ya. Jadi kalau tidak sama maka dia termasuk interaksi lemah ya, seperti itu. Jadi itu untuk untuk mengecek apakah interaksinya itu. Jadi kalau 4 ini sudah terpenuhi, berarti kan semuanya boleh ya. Ya, semuanya boleh, bisa lemah, bisa elektromagnetik, bisa apalagi kuat ya. Tapi untuk mengetahui itu apakah lemah atau kuat atau elektromagnetik, biasanya kita lihat yang ke-6 nih. Kita langsung ke 6, karena 5-nya kita nggak perlu ngecek ya, karena sama ya dengan 6. Jadi yang ke-6 ini kita cek apa, misalkan nih kita cek setelah dan sebelum dan setelahnya sama bilangan kuantum C, B aksen, S dan T, maka berarti kemungkinan interaksinya itu kuat ataupun elektromagnetik ya. Jadi ada 2 possibility seperti itu. Nah, sehingga kalau 2 possibility itu kita cek lagi nih bilangan isospin ya, yang intiganya. Kalau dia memenuhi maka itu berarti dia interaksinya adalah interaksi kuat ya, seperti itu. Karena interaksi elektromagnetik tidak memenuhi konservasi bilangan yang isospin ini. Sehingga nanti kalau misalkan kita cek ya 4 ini berhasil semuanya untuk reaksi yang diberikan, maka kita bisa pertama mengecek langsung yang nilai ini, bilangan kuantum yang 4 ini. Kalau misalkan langsung terpenuhi, berarti kan dia antara 2 kan, kuat atau elektromagnetik. Nah, berarti kan kita harus milih lagi kan. Cara milihnya itu biasanya sih kita kadang nggak perlu sampai ke sini ya. Kita langsung lihat kalau ada kuat, ada elektromagnetik, itu bisa langsung kita simpulkan itu adalah yang kuat. Karena biasanya yang dominan itu adalah yang kuat ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak sama antara C, B aksen, S dan T sebelum dan sesudah interaksi, maka sudah pasti kita bisa simpulkan bahwa itu adalah interaksi. Kalau nggak sama, lemah ya. Oke, itu sekali ya, interaksi lemah. Oke. Nah, di sini ada diagramnya mungkin. Nah, di sini kita coba untuk mengeksplor ya, apakah semuanya tadi paham ya itu dengan beberapa syarat ini ya. Jadi kan kita lihat lagi ya bahwa di sini tujuan yang pertama itu menjelaskan tadi ya. Nanti saya minta menjelaskan ya sekalian. Lalu kita ini ya mengidentifikasi ya interaksi yang terlibat. Nah, di sini kita akan coba apakah semuanya bisa melakukan identifikasi ya, menganalisis. Kemudian kalau sudah bisa mengidentifikasi seharusnya yang ketiga itu sudah bisa dikatakan terpenuhi kan gitu. Kalau dia sudah bisa mengidentifikasi berarti kan dia sudah memahami kan apa saja hukum-hukum yang ada tadi ya di sini. Oke ya, kita coba ya dari nomor 1 ya. Nomor 1 ini ada proton dan antiproton ya. Itu hamburan ini contohnya ini tipe hamburan atau peluruan ini? Hamburan? Oke, hamburan adalah hamburan? Karena ada 2. Karena ada 2 ya, ada 2 menjadi 2 ya, seperti itu. Jadi ini hamburan yang elastis atau tidak elastis? Tidak elastis. Tidak elastis, kenapa? Alasannya? Produk awal beda semua. Ya, produk awal beda dengan produk akhir ya. Bisa kita lihat ya, ini P bar, dan ini adalah beda gitu. Ya. Nah kemudian kalau misalkan kita cek ini di sini, ditanya nih apakah interaksi ini diperbolehkan atau tidak, maka kita harus melihat ke 4 syarat yang tadi ya, gitu. Maka 4 syarat itu harus terpenuhi. Kalau itu terpenuhi, maka baru boleh kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kalau terpenuhi itu interaksi yang terlibat itu apa, gitu ya. Oke, dari nomor 1 ada yang mau jawab?
Saya Pak. Oke, silakan. Oke, kalau dari yang nomor 1, kalau kita tinjau dari muatan pada ruas kiri, muatannya itu ada proton yaitu 1 ditambah antiproton yaitu -1 jadinya 0. Sedangkan untuk yang ruas kanan ada pion plus yang artinya muatannya 1 sama pion 0 yang artinya 0. Berarti total muatannya itu 1 untuk ruas kanan, sedangkan di ruas kiri itu 0 ya totalnya. Jadi bisa dibilang itu sudah tidak lestari dari bilangan muatannya itu. Oke, nah betul sekali ya. Dari muatan saja sudah tidak lestari ya atau konserv, maka kita nggak usah mengecek yang lain ya gitu. Karena 1 sudah tidak terpenuhi, maka tidak ada alasan lain kan gitu mengecek yang lain. Berarti reaksi yang pertama ini secara muatan listrik itu sudah tidak bisa terpenuhi, sehingga reaksi ini kita bisa simpulkan tidak mungkin terjadi ya reaksi yang seperti ini. Oke. Sekarang kita langsung ke pertanyaan yang kedua ya, interaksinya. Ada yang mau jawab? Ada siapa? Oke, Binta? Tidak. Oke, jadi reaksinya telah masuk reaksi hamburan atau peluluran? Peluluran. Peluluran ya. Oke, terus? Interaksinya tidak dibolehkan karena Mungkin alasannya dulu, dari segi muatannya bagaimana? muatannya lestari Pak. Sama ya? Sama. Terus bilangan barian? Bilangan barian juga di kiri ada sigma, di kiri ada sigma, di kanan ada lambda. Ya, oke. Bilangan lepton bagaimana? Lepton, coba. Kalau masanya bagaimana? Masanya lebih besar yang di kanan Pak, jadi enggak diboleh. Nah, jadi karena massa total yang di kanan ini itu lebih besar dibandingkan dengan yang di kiri ya, sehingga secara kinematika reaksi ini tidak bisa dipenuhi ya. Jadi 3 oke, tapi 1 ya kan caranya tadi harus 4 ya gitu. Jadi nggak boleh hanya 1 saja gitu ya. Jadi harus 4. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Terus yang ketiga ya. Oke, yang ketiga. Oke, Mas Rafli. Yang nomor 3 itu dari segi muatan memenuhi. Ya. Kemudian untuk bilangan baryon juga memenuhi. Ya. Dan untuk bilangan lepton juga memenuhi. Ya. Masanya bagaimana? Untuk masanya itu lebih yang sebelah kiri itu ada massa, sedangkan yang sebelah kanan itu tidak ada masanya. Foton itu tidak bermassa ya, oke. Sehingga reaksi itu mau apapun di sebelah kiri sebenarnya kan apa saja bisa ya, gitu. Selama dia punya massa, gitu. Oke. Nah, berarti kita bisa simpulkan reaksi ini boleh terjadi ya. Nah, kalau boleh, interaksi apa kira-kira yang terlibat di sini? Interaksi elektromagnetik. Oke. Apa alasannya? Karena hasil dari interaksinya adalah foton. Oke. Jadi kalau kita punya reaksi lalu ada foton di situ, maka sudah pasti interaksinya itu adalah elektromagnetik. Tapi sebenarnya bisa juga lemah. Tapi kalau lemah dengan elektromagnetik kan tetap akan dominan dan elektromagnetik ya, seperti itu. Ya, jadi kan yang pertanyaannya kan bukan interaksinya apa saja, tapi yang dominan kan, ya seperti itu. Oke. Oke, terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir itu adalah sigma min menjadi n menjadi pion negatif ya. Ada yang mau? Saya. Ya, silakan Mas Hamis. Oke, untuk nomor 4 itu jika dilihat dari muatannya itu memenuhi, Ya, kemudian pada negatif ya. Oke. kemudian pada bilangan baryonnya juga memenuhi, Ya, leptonnya juga sama. ya. Kalau dari masanya bagaimana? Kalau dari masanya itu yang sisi kiri lebih besar daripada yang kanan, Oke, sehingga reaksi ini sehingga dapat terjadi karena memenuhi 4 syarat tadi ya. Oke. Nah, kalau memenuhi maka kita bisa lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu interaksi apa yang terlibat. Interaksi yang terlibat itu interaksi lemah Alasannya? karena tidak memenuhi hukum pelestarian S. Ya, yang S. Jadi kita lihat di sini ada S-nya ya di ruas kiri, sementara di kanan hilang S-nya. Nah, sementara kita lihat tadi di sini ya, di tabel ini bahwa ini ada pelestarian bilangan S nih. Jadi kalau dia tidak cek gitu, maka sudah pasti itu adalah interaksi lemah ya. Jadi interaksinya pasti interaksi lemah dan ini pasti berlangsung sangat cepat atau sangat lambat peluruhannya. Cepat atau lambat ini prosesnya? Lambat sekali. Oke, benar sekali ya. Oke, jadi terima kasih atas jawabannya. Semuanya sudah bisa memahami dari beberapa jawaban ya. Mudah-mudahan bisa dikaji lagi beberapa interaksi yang lain. Nah, untuk latihan soalnya nanti akan saya berikan untuk
bisa mengidentifikasi beberapa reaksi ya. Diharapkan Anda semua bisa menjawab dengan alasan yang tepat ya. Oke, akan saya bagikan soalnya melalui LMS-nya. Harap diperhatikan ya. Nanti dikumpulkan dalam waktu 1 minggu ya. Kita bertemu lagi di pekan depan dengan materi selanjutnya yaitu osilasi neutrino. Saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.